boksuje tak jak potrafi, najlepiej jest bardzo wszechstronnie wyszkolony. Ya, sobat olahraga khususnya pecinta tinju di seluruh tanah air. Pada kala itu, tepatnya pada 5 Mei 2012, dua bola mata kita tertuju di televisi, dimanjakan dengan dua pertarungan yang sangat sensasional, dengan meninggalkan semua rutinitas yang ada guna untuk menyaksikan dua petinju kebanggaan Indonesia berduel di Singapura, yaitu Daud Yordan melawan Lorenzo Villanova, petinju asal Filipina dalam perebutan gelar juara dunia kelas bulu WBO yang lowong. Też metaliczny głos Jimmy'ego Lennona Juniora. Kemudian Chris John yang akan mempertahankan gelar juaranya di kelas bulu versi WBA dengan menghadapi penantangnya asal Jepang Shoji Kimura. Pertarungan ini sendiri dihelat di Singapura pada 5 Mei 2012. Nah, Sobat Nur Erda AJB, kita akan terlebih dahulu untuk menyaksikan duel antara Daud Yordan menghadapi petinju Raja Kau asal Filipina yaitu Lorenzo Villanova. Ya, dia adalah Lorenzo Villanova, petinju Raja Kau asal senegara dari Manny Pacman, yaitu Filipina. Berbekal ketika menghadapi Daud Yordan, beliau ini sudah menjalani 23 kali laga dengan 22 kali menang. Kemenangannya tersebut 21 diantaranya didapat via KO ataupun TKO dan belum pernah terkalahkan. Wow, luar biasa tentunya. Namun di sisi lain, petinju andalan Indonesia juga tak kalah menterengnya tentunya. Daud Yordan yang kala itu masih berusia 24 tahun, punya rekor bertanding 31 kali dengan 28 kali menang, 22 kali diantaranya didapatnya melalui KO ataupun TKO. 2 kali menelan kekalahan saat menghadapi Celestino Caballero dan Chris John, dan 1 kali hasil no contest ketika menghadapi Robert Guerrero. Nah, merujuk dengan statistik yang demikian, tentunya pertarungan ini adalah pertarungan yang cukup menarik karena kedua petinju ini dikenal punya pukulan-pukulan yang cukup keras yang membuat kerap bikin KO lawan-lawannya. Duel ini berlangsung pada 5 Mei 2012 di Singapura dalam memperebutkan juara dunia tinju kelas bulu versi ABO. Ya, kedua petinju sudah terlihat bersiap-siap di atas ring. Daud Yordan yang mengenakan celana berwarna putih kombinasi merah, sedangkan lawannya Villanova dari Filipina mengenakan celana berwarna merah ikat pinggang hitam. Kategoria piórkowa. Stawką jest pas. Ya, begitu bel ronde pertama berbunyi, kedua petinju ini langsung melancarkan pukulannya. Villanova mengambil inisiatif untuk menyerang, namun Daud Yordan juga terlihat meladeninya. Satu hantaman kiri keras dari Lorenzo berhasil menjatuhkan Daud Yordan. Baru saja berjalan kurang lebih 19 detik ronde pertama ini, Daud Yordan sudah mengalami knockdown. Ya, sepertinya Daud Yordan masih mampu bangkit dan melanjutkan kembali pertarungannya. Lorenzo makin di atas angin, merengsek masuk. Daud Yordan juga berusaha mencoba untuk mundur. Melawan kali ini Daud Yordan. Ya, makin memperpanjang durasi ketika Daud Yordan terlihat meladeni pertarungan. Hantaman-hantaman keras dari Villanova kosong tadi. Tersudut kali ini Daud Yordan. Ya, sepertinya petinju dari Filipina ingin segera menyelesaikan pertarungan lebih cepat dengan terus menekan Daud Yordan. Namun petinju Indonesia, Daud Yordan juga sepertinya solid untuk segera ditaklukkan. Daud Yordan mencoba melepaskan pukulan. Villanova juga membalasnya secara sporadis. Ya, pertarungan semakin berjalan sangat seru dan alot. Kedua petinju sama-sama saling berbalas pukul kali ini. Hook kiri Villanova sempat mengena tadi. Daud Yordan mencoba dengan pukulan lurusnya.
arahkan ke rusuk dan dikombinasikan ke arah wajah. Niektóre mają znaczenie tylko lokalne. Trzymajmy się tych 4 najważniejszych pasów. Iya, telak tadi pukulan Daud Yordan. Lagi pukulan kirinya. Z kolejnych, ale mniej znaczących. Daud Yordan membalikan keadaan di akhir-akhir ronde tadi. Pukulan hook kanan kirinya sempat mendarat telak di wajah Vilanova. Kali ini kita akan menyaksikan di ronde yang kedua. Walk Jordana, jak mówiłem, z Frankiem Archuletą walczył. Daud Yordan mengawali dengan pukulan kanan kirinya. Sudah mulai menemukan bentuk permainan Daud Yordan. Mengingat tenaga dari Vilanova juga sudah mengendur. Karena sudah terforsir tadi di ronde yang pertama. Ya, pukulan kanan keras dari Daud Yordan mampu membuat Vilanova terjatuh kali ini. Wasit pun kemudian menghitungnya. Kita nantikan saja apakah petinju dari Filipina tersebut, Raja Kau ini akan masih melanjutkan lagi pertarungan. Ya, masih nampaknya dia mampu untuk kembali melanjutkan laganya. Wow, keras tadi hantaman yang kedua hook kanan lebih mengarah ke arah rahang. Seketika petinju dari Filipina tersebut knockdown. Kendati dia masih mampu bangkit, namun karena mengkhawatirkan dan sempoyongan, akhirnya wasit menyilangkan kedua tangan, bertanda laga tak mungkin lagi untuk bisa dilanjutkan. Comeback magis Daud Yordan membuat Raja KO Filipina tersebut pupus. Setelah ronde pertama, Daud Yordan knockdown, akhirnya petinju asal Ketapang Sukadana Kalimantan Barat tersebut berhasil membalikan keadaan dengan menjatuhkan lawannya 2 kali di ronde yang kedua. Here is the future Hall of Famer and boxing superstar. Berikutnya, setelah Daud Yordan memenangkan TKO atas lawannya, kali ini giliran Chris John juga berhasil memenangkan laga hingga 12 ronde melawan Shoji Kimura, petinju asal Jepang. Indonezji na punkty. Pierwszy tytuł mistrza Indonezji zdobył 3 lata później, wygrywając Muhammadem Al-Fariji. Dominasi nampak ditunjukkan oleh Chris the Dragon John di beberapa ronde awal. Total keseluruhan pukulan yang dilepaskan oleh Chris John ini lebih banyak yang masuk dibandingkan Kimura, si petinju Jepang. Lorenzo Villanueva z Filipin. Troszkę wystrzelał się Chris John, chyba nie w taki sposób. Podejmuje walki tak naprawdę Japończyk. He just landed a cracker. This will be of interest to our worldwide viewers, I think, as we end the round 8. We digress. Pada ronde ke-9, Chris John ini sempat mendapatkan potongan angka dari para juri karena dianggap melakukan pukulan rendah. It's nice and close and then get over here and there's a lot here. Thank you. Oh, good shots there from Chris John. Now, 1 second, Mark. I don't think it's that close. I reckon if me and you grab one of those gondolas, we wouldn't make it come up. Pukulan yang terlalu ke bawah mengarah ke bagian terlarang. Jab, but this here is a picture-perfect jab. He's turning up the heat in round number 9. 1:36 left. Championship round set for 12. Gee, it's a beautiful jab. 1 point off. Ya, coba kita lihat tayangan replaynya. Apakah Chris John ini memang benar-benar melakukan pukulan ke bawah sehingga dipotong nilainya oleh wasit? Setelah itu, Chris John langsung melayangkan uppercut kiri dan mendominasi pertarungan. Gets the knockout, it's going to come via that short chopping right hand. And the Indonesian crowd at the Marina Bay Sands, Singapore, starts to sense the excitement of their machine-like Christian.
petinju kebanggaan Indonesia The Dragon ini terus melakukan tekanan demi tekanan dengan kombinasi pukulan dan tidak ada perlawanan berarti bagi Shoji Kimura petinju asal Jepang. Pada ronde terakhir Shoji Kimura mulai bertarung lebih terbuka di mana ini memberikan kesempatan bagi Chris John untuk melancarkan jab-jab dan juga hook kirinya yang sangat mematikan. Kategorii piórkowej. Jeszcze ten prawy z góry, tak. Na granicy faul. Ostatnie 10 sekund. Jeszcze jeden atak, ale widzą Państwo, zadaje prawy sierpowy, od razu klinczuje, od razu chwyta za głowę Chrisa Johna Kimura. Ostatnia sekunda, jeszcze ostatnie 2 ciągi. Dengan hasil demikian, petinju Indonesia Chris John mampu mempertahankan gelar setelah menang angka mutlak atas petinju Jepang Shoji Kimura dengan 12 ronde langsung dalam perebutan juara dunia kelas bulu WBA pada kala itu.